1 bulan. Nah, tapi ternyata masih ada yang nggak pas. Contoh kayak yang di golongan itu kan harusnya nggak boleh ada perbedaan ya, tapi ternyata sekitar 4% itu golongan kita belum sama dengan yang ada di BKN. Masa kerjanya juga ternyata kalau kita cek lebih dalam, itu ternyata ada yang masa kerjanya itu nggak sama dengan apa yang ada di BKN. Pendidikan juga masih belum sempurna, masih ada yang tidak sama. Apalagi kalau kita masuk mulai lebih detail lagi ke jabatan dan unit kerja. Mungkin jabatan sudah lebih fix ya, karena kita lebih rutin untuk rekon jabatan, terutama pada saat-saat kita melakukan rekon data terkait kenaikan pangkat dan pensiun. Artinya masih ada kesenjangan nih, perbedaan data antara kita dengan data BKN. Harusnya ini sudah harusnya sama ya, karena tadi pertama terkait dengan satu data ASN. Satu data ASN ini semua data pegawai itu harus terekam semuanya di BKN, walaupun kita tidak menggunakan sepenuhnya aplikasi dari BKN. Kenapa? Karena sekarang proses kepegawaian itu di BKN sekarang sudah menggunakan aplikasi. Nah, datanya itu harus sama persis, data dari ERM harus sama persis dengan data BKN. Kalau tidak, maka seluruh proses yang lewat aplikasi itu akan terhambat. Contoh kayak misalkan kita kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu kan pakainya aplikasi sana kan. Nah, kalau misalkan datanya lain dengan di sana, misalkan di sini kita nyebutnya sebagai Jafung, tapi di sana bilangnya sebagai pelaksana. Kita ajuin KP dalam jabatan, tapi nggak bisa karena ini ternyata KP reguler, atau sebaliknya. Yang harusnya dia bisa naik pangkat karena dia S2 jadi 4K, ternyata nggak bisa karena ketahan di S1, di BKN ini masih S1. Ini yang contoh yang mungkin 3% ketika akan menghadapi kesulitan pada saat kenaikan pangkat. Itu dari sisi kesamaan data. Kalau kita lebih dalam lagi terkait dengan kelengkapan data, ternyata ini lebih jauh ya. Hampir semuanya di bawah 50% gitu, yang ketersediaan data pendukungnya lengkap. Ya, jadi cuman kayak foto masih 1% yang kurang. Padahal foto harusnya ada gitu ya. Masa kita nggak ada foto? Foto kan sekarang lebih gampang, mau pakai HP boleh, mau pakai HP orang juga bisa gitu ya. Pasangan juga 18% itu kita dari seluruh yang sudah menikah ya. Itu yang ada keterangan pasangannya lengkap, ada surat nikahnya ya. Itu baru 18% dari yang sudah tercatat menikah ya di ERN. Anak juga dari sekian anak ya yang tercatat itu baru sekitar 39% yang datanya lengkap. Jabatan, pangkat, kinerja, pendidikan, diklat, lalu ada lagi terkait dengan tahoma penghargaan juga ternyata belum, bahkan mendekati angka 70% juga baru tahoma aja gitu. Sebenarnya belum sampai 70% yang sama. Kelengkapan ini sekali lagi ya, memang kita hanya melihat sekedar data saja, datanya lengkap nggak lengkap. Padahal tadi disebutkan oleh Pak Rudijo bahwa pelayanan itu harus prima. Data yang ada ini itu kita pakai untuk proses kepegawaian gitu, tidak hanya sekedar kita collect, kita kumpulkan gitu ya, tapi tidak kita pakai lagi. Nah, sekarang zamannya sudah zaman via elektronifikasi semua, sudah zaman otomasi semua, jadi kita tidak lagi minta dokumen-dokumen gitu loh. Masa orang naik pangkat diminta pangkat sebelumnya, orang jelas mau naik pangkat masih diminta pangkat. Nah, ini harusnya sudah kita sediakan secara otomatis. Tadi layanan, kita ngomongin layanan, tidak lagi ngomongin sekedar ayo kumpul-kumpul, enggak. Kita ngomong sudah naik sedikit ya, yang tadinya kita cuma sekedar penyimpanan ya, dan kita akan pakai lagi kalau memang hilang gitu. Biasanya kan gitu doang, kalau hilang baru lihat itu gitu. Enggak, sekarang semua proses itu defaultnya by system. Defaultnya itu adalah dokumen digital. Jadi ini harus lengkap seluruhnya. Ya, jadi tadi ada kesamaan data dengan BKN, lalu kita ngomong lagi kelengkapan data, ini harus benar-benar lengkap ya, tidak ada, terutama yang posisi terakhir, terutama yang terakhir ya, kayak pendidikan terakhir dulu lah, diklat terakhir dulu lah, ya jabatan terakhir dulu. Nah, ini kelihatan banyak ini, karena ini riwayat nih, kita ngomongin riwayat. Jadi misalkan saya diklatnya ada 7 misalkan, tapi yang lengkap cuma 1, maka di sini terhitung tidak lengkap. Makanya di sini seolah-olah tuh pokoknya ini ya karena memang kita ngitung riwayat seluruh
dokumen yang tersedia itu ternyata baru segini dibanding dengan data. Ya mungkin sekarang nggak kelihatan tidak begitu terasa ya. Mungkin data pasangan anak buat apa sih gitu. Nah nanti dipakai kalau di proses pensiun. Nah, harusnya yang pensiun itu semakin mudah, bahkan bukan malah semakin sulit ya. Teman-teman yang pensiun itu harus dimudahkan gitu, karena dia sudah bekerja sepanjang masa jabatan itu, sudah berbakti ke PU, dan kita harus memudahkan. Nah, caranya gimana ya tadi? Kelengkapan data dan kesesuaian data dengan BKN. Nah, ini bagaimana nih kita ningkatin data ya untuk manajemen SDM yang lebih baik. Tadi disebutkan Pak Rubio ya terkait dengan layanan. Itu manajemen SDM itu termasuk layanan tadi. Manajemen SDM kan mulai dari dia masuk ya, mulai dari dia masuk ke PU sampai dia purna bakti, itu manajemen SDM. Kita harus memberikan layanan itu yang sebaik-baiknya dari sisi kita ya, dari sisi kita sebagai kolektor data. Gimana caranya? Salah satunya memang yang kita lakukan sekarang ini nih, ada monitoring ya, monitoring yang berjenjang. Alhamdulillah nih tim dari Kepegawaian Bina Marga ini sudah mengawali monitoring itu dari awal gitu ya. Sejak bulan lalu mereka sudah berencana, teman-teman, dan kita sudah ini oke banget gitu. Apalagi monitoring itu harus ditindaklanjuti dengan yang namanya update data mandiri, baik rekon ataupun mandiri ya. Rekon ini ya sekarang nih kita lagi rekon dan mandiri gitu. Dan tadi disebutkan bahwa selain para verifikator di sini juga hadir yang akun-akun yang memang end user ya, yang sebagai personal PNS gitu, bukan sebagai